Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suruh, hasil kerjasama antara penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mendengarkan suruh pada kesempatan pagi hari ini, mari kita terlebih dulu berdoa, minta bimbingan kepada Tuhan, sehingga suruh yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu dalam suasana ucapan syukur kami yang begitu luar biasa. Karena kami tahu berkat-Mu tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan malam hari tadi Tuhan, kami sudah beristirahat dengan nyaman. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami bisa bangun kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Ini adalah bukti penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Terlebih Tuhan, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami akan bersama-sama mendengarkan suruh akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami, dan biarlah apa yang kami terima pada kesempatan pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan suruh pada kesempatan pagi hari ini, dan biarlah apa yang disampaikan hanya dari kehendak-Mu saja. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah keperkasaan warisannya. Saya ulangi, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah keperkasaan warisannya. Dan saya mengambil bahan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika berbicara mengenai warisan, banyak orang yang berpendapat bahwa warisan tentunya akan berhubungan dengan harta benda yang diwariskan oleh orang tua atau seseorang kepada kita. Hal itu tidak salah karena memang secara umum warisan itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang diberikan kepada kita. Tetapi jika kita hanya membahas warisan hanya berkaitan dengan harta dan benda yang kita terima, itu adalah merupakan pengertian yang sangat sempit.
kalau kita telusuri lebih mendalam, ternyata warisan itu memiliki makna yang sangat luas. Apalagi jika itu kita pandang atau kita telaah dari aspek warisan iman Kristen. Secara iman Kristen, warisan ini paling tidak saya bisa mencatat 6 hal yang perlu kita perhatikan lebih seksama. Ada 6 aspek warisan iman Kristen yang perlu kita pelajari lebih seksama. Yang pertama adalah berkaitan dengan iman kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai penghibur. Yang keempat, Alkitab sebagai firman Allah. Yang kelima, pengampunan dan kasih. Dan yang keenam, ini yang akan kita soroti secara khusus pada kesempatan pagi hari ini, yaitu harapan akan kekekalan hidup. Harapan akan kekekalan hidup atau keselamatan. Poin 6 inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentunya menginginkan dia itu selamat. Kita hidup di dunia, tentunya kita ingin hidup dalam keadaan selamat, terbebas dari sakit penyakit, terbebas dari musibah atau bencana, atau mungkin kita terbebas dari permasalahan yang sangat berat yang menghimpit kehidupan kita, karena kita ingin selamat. Dan dalam kehidupan iman Kristen, setiap orang percaya tentunya juga menginginkan memperoleh suatu keselamatan yang kekal. Keselamatan yang akan diterima oleh kita orang percaya setelah kehidupan kita di dunia itu selesai. Kehidupan di dunia yang akan datang adalah kekekalan yang kita rindukan sebagai umat Tuhan. Permasalahannya adalah sekarang bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Manusia sudah berusaha semaksimal mungkin agar mereka memiliki keselamatan itu. Untuk menggapai keselamatan itu, manusia sudah berusaha semaksimal mungkin. Misalkan dengan berbuat baik, melakukan amal soleh. Ternyata itu tidak cukup. Lalu jika kita melihat dalam sejarah gereja, dulu ada yang menjual surat keselamatan. Siapa yang memberi surat itu, katanya akan selamat. Ternyata itu juga tidak menjamin keselamatan bagi orang yang memberi surat keselamatan itu. Artinya bahwa setiap usaha manusia, usaha keras manusia itu tidaklah cukup untuk menggapai keselamatan itu. Lalu bagaimana caranya agar manusia itu bisa memperoleh suatu keselamatan yang kekal? Dan jika kita mengacu di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16, hanya ada satu cara ternyata, yaitu hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah dari Tuhan, sehingga manusia itu bisa diselamatkan. Di sini dikatakan, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya bahwa keselamatan hanya bisa terwujud melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan semua itu karena anugerahnya. Anugerah itu bisa kita katakan sebagai hadiah yang kita terima dari Allah. Walaupun
sebenarnya kita itu tidak layak untuk menerima hadiah itu. Tetapi melalui darahnya, tetapi melalui pengorbanannya di kayu salib, kita itu dilayakkan oleh Tuhan. Kita itu disucikan oleh Tuhan, sehingga kita itu berhak menerima keselamatan itu. Sehingga kehidupan kita tidak binasa. Kehidupan kita akan kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus di surga. Kuncinya adalah untuk mengalami kekekalan hidup bersama Tuhan di surga adalah mari kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan, beriman di dalam Dia, hidup benar di dalam Dia. Itu adalah kunci untuk kita menerima yang namanya warisan keselamatan dari Tuhan atau Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah zaman yang modern sekarang ini, tantangan yang kita hadapi, tantangan iman yang kita hadapi bukanlah semakin ringan, tetapi tantangan yang kita hadapi adalah tantangan yang semakin berat. Tantangan yang semakin berat. Dan ini harus membuat kita bersiap-siap untuk mempersiapkan diri agar kita kuat menghadapi setiap tantangan atau permasalahan yang ada. Dan kuncinya seperti apa yang saya sampaikan di depan. Tetap hiduplah di dalam Tuhan, serahkanlah pengharapanmu pada Tuhan secara penuh, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga warisan itu, warisan keselamatan yang sudah kita terima itu, bisa kita jaga di dalam kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kehidupan kita. Mari saudara, kita bersama-sama menjaga warisan keselamatan itu dengan sebaik-baiknya. Janganlah buang warisan keselamatan itu ke dalam kubangan babi, tapi kita pertahankan sampai akhir hidup kita, sehingga kita layak untuk mendapatkan kekekalan hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk suluh pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami menjaga warisan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang ada tantangan yang begitu berat yang kami harus hadapi, yang kadang-kadang membuat iman kami goyah. Tetapi Tuhan, kami juga tahu Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau akan selalu membimbing kami, sehingga kami kuat Tuhan untuk memegang iman kami sampai dengan akhir hayat kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu setia pada Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk selalu menjaga warisan keselamatan-Mu dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas suluh yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga sangat bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Pada kesempatan pagi hari Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk mitra kami Radio Betani FM yang bersama-sama dengan melayani di kota Salatiga ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati radio ini, dan bila melalui Radio Betani FM ini Tuhan, juga melalui acara suluh ini Tuhan, nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin digaungkan di kota Salatiga dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk para pengelola, kami juga berdoa untuk para penyiar. Tuhan berkati, dan bila mereka bisa menjalankan tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program
di penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Tuhan juga selalu menyertai kami dalam menjalankan setiap program yang ada, dan biarlah melalui program yang sudah kami rencanakan, kami sungguh rindu bisa memberkati umat-Mu di Kota Salatiga. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami di hari Minggu ini. Tuhan bimbing dan sertai, dan biarlah kami bisa menyelesaikan untuk setiap segala aktivitas kami dengan sebaik-baiknya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan meninggalkan kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, suluh pada kesempatan pagi hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.